Kembali lagi bareng Mimin Bejo TV Channel. Apa kabar kalian para penonton? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lancar rezekinya. Kali ini kita akan membahas film drama romantis thriller yang berjudul My Teacher, My Obsession. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan seorang murid SMA cantik bernama Kayla yang begitu terobsesi dengan guru sekolahnya. Saking terobsesinya, Kayla bahkan berani menghalalkan segala cara untuk memenuhi obsesinya tersebut. Menariknya, Pak Chris, guru yang diidam-idamkan oleh Kayla, memiliki seorang anak perempuan bernama Riley yang juga teman sekelasnya Kayla. Tanpa disangka, hal inilah yang kemudian nantinya akan memicu sebuah malapetaka. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Dimohon untuk segera bersiap, siapkan kopi, camilan, dan posisikan diri Anda senyaman mungkin, karena kita masuk ke cerita. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus mendukung kanal ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Cerita dimulai ketika Chris dan sang anak, Riley, kala itu baru saja memulai kehidupan barunya setelah lama ditinggalkan oleh sosok ibu Riley sekaligus istri dari Chris. Pak Chris yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris mendapatkan pekerjaan mengajar di sebuah SMA, dan kebetulan Riley pun diterima di sekolah tersebut. Di sisi lain, kita berkenalan dengan murid lain yaitu Kayla, yang juga merupakan murid lama di sekolah itu. Dan juga ada sosok lain seperti Trisha, yang sosoknya sangat dominan sebagai gadis yang cukup populer sekaligus diidolakan oleh para siswa pria. Jelas Trisha dan Kayla terlihat kurang akur, apalagi di sini Trisha belak-belakan bahwa dirinya kesengsem oleh sosok guru baru, yaitu Pak Chris. Singkat cerita, kelas pun telah dimulai, di mana ini adalah pertama kalinya seorang Pak Chris mengajar di hadapan murid-murid barunya. Yang namanya pertama kali mengajar, sudah pasti sang guru memperkenalkan identitasnya, dan begitu pun sebaliknya. Nah, disinilah Kayla dan Trisha tampil cukup dominan. Kedua mereka terlihat berani mencari perhatian kepada guru barunya tersebut. Setelah kelas berakhir, Kayla mengetahui bahwa ternyata Riley, murid baru, adalah putri dari Pak Chris. Karena itu pun Kayla dan Riley berkenalan, dan di situ juga Kayla memberitahukan segala hal tentang dirinya, seperti hobinya sebagai seorang jurnalis, termasuk keinginannya untuk berpacaran dengan pria dewasa. Sepulang sekolah, Kayla mengetahui kalau ibunya yang sudah janda itu tengah riang gembira karena ternyata ia telah memiliki seorang gebetan. Tapi bukan itu yang menjadi poin pentingnya, karena entah mengapa dari tadi Kayla tak bisa berhenti memikirkan sosok Pak Chris. Bahkan hal itu berlanjut di kamar Kayla sampai memimpikan Pak Chris. Karena Kayla dan Riley sudah berteman, Riley tak sungkan untuk mengajak teman barunya itu main di rumahnya. Di situ mereka berdua saling bertukar cerita, dan tak lupa Kayla mencoba mencari tahu apakah ayahnya si Riley, Pak Chris, masih memiliki istri atau sudah bercerai. Kembali berfokus di dalam suasana kelas, masih dengan seorang Kayla yang tak pernah henti memalingkan pandangan terhadap sang pengajar. Namun kali ini giliran seorang Trisha yang tak ingin kalah dengan kembali mencari perhatian kepada Pak Chris. Sepulang sekolah, rupanya Riley didekati oleh Trisha untuk menjalin pertemanan. Bahkan Trisha tak segan untuk mengajak Riley berbelanja. Kayla yang dari tadi menguping pembicaraan mereka jelas merasa risih, karena ia tak rela apabila Riley menjadi temannya Trisha. Bagaimanapun, Kayla sadar bahwa Trisha adalah satu-satunya saingan yang sama-sama sedang berusaha mendekati sosok Pak Chris. Di kantin itu, Kayla memperingatkan bahwa Trisha melakukan ini hanya untuk memperalat sosok Riley agar dirinya bisa mendekati Pak Chris. Di lain kesempatan, Kayla menyarankan kebenaran untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun yang bertujuan untuk mempererat hubungan pertemanan di antara teman-teman kelas. Kemudian pembicaraan beralih di mana Riley memberitahu bahwa belum lama ini sang ayah telah berkenalan dengan seorang wanita. Hal ini rupanya cukup berkesinambungan, karena belum lama ini juga Kayla mengetahui kalau sang ibu sedang dekat dengan sosok laki-laki. Dan benar saja, karena kebetulan saat itu ibunya Kayla akan pergi berkencan. Ia membuka pintu dan tibalah sosok Pak Chris yang akan menjemput sang ibu. Otomatis, ketika di sini mereka agak canggung, terlebih ibunya Kayla dan juga Pak Chris. Berbeda dengan Kayla, terlihat rupanya ia sedikit merasa cemburu, apalagi melihat pria idamannya adalah gebetan ibunya sendiri. Karena itu, Kayla sebisa mungkin mencari-cari alasan agar mereka berdua tidak jadi pergi dan berkencan di rumah saja. Namun, saat diperbolehkan untuk ikut mengobrol, sang ibu meminta agar anaknya itu mengurusi hal lain, karena tahu sendiri yang namanya kencan sudah pasti pasangan itu sama-sama mengincar waktu untuk berdua-duaan. Namun karena Kayla tak sudi melihat pria idamannya diambil oleh sang ibu, ia masih memiliki alasan untuk mengganggu mereka berdua yang sedang asyik berbincang. Berkat alasan ketakutan, akhirnya Kayla berhasil mendapatkan simpati Pak Chris dan bahkan keesokan harinya Kayla tak sengaja melihat Pak Chris sedang memakai celana. Rupanya Kayla agak ngambek kepada Riley yang diketahui telah pergi menghabiskan waktu bersama Trisha. Tak hanya kepada Riley,
Kayla yang masih ngambek kali ini berani melabrak Trisha dan mengancam untuk menjauhi Riley. Padahal sebenarnya hal itu dilakukan atas dasar rasa cemburu Kayla terhadap sikap Trisha yang sering menggoda sosok Pak Kris. Kayla diam-diam mengatur sebuah siasat untuk menjatuhkan sosok Trisha. Dari belakang, ia memfoto dirinya dengan postur seksi dan menaruh foto-foto dalam jumlah banyak lalu menyimpannya di dalam loker pribadi Trisha di sekolahnya. Hal itu bertujuan supaya menunjukkan bahwa telah ada seseorang yang sengaja melakukan ini kepadanya untuk menjatuhkan citra dirinya. Otomatis, pihak sekolah akan bertanggung jawab untuk menemukan siapa pelaku yang telah melakukan hal tersebut. Masih berkaitan dengan itu juga, Kayla mendapatkan simpati Pak Kris. Namun, yang terpenting saat ini rupanya Pak Kris masih melanjutkan hubungannya dengan ibunya Kayla. Sebab di malam itu, Pak Kris kembali berkunjung ke rumah ibunya Kayla. Pada saat Pak Kris menumpang ke toilet, Kayla dan ibunya melihat sejumlah SMS yang masuk ke dalam ponsel Pak Kris. Kurang lebih SMS itu tertera dari seorang gadis bernama Trisha yang meminta kepada Pak Kris untuk bertemu nanti di sekolah. Padahal sebenarnya ini merupakan sandiwara yang telah diatur oleh Kayla sendiri. Jelas hal ini membuat ibunya Kayla marah tak karuan, apalagi kalau mengetahui gebetannya itu kedapatan sering bermain dengan gadis lain, apalagi dengan murid sendiri. Namun, meski Pak Kris mencoba menjelaskan bahwa hal itu tak sesuai dengan apa yang terjadi, ibunya Kayla terlanjur marah dan meminta Pak Kris untuk pulang. Nah, disinilah Kayla mulai memainkan aksinya. Tak hanya senang melihat apa yang menimpa sang ibu, Kayla mencoba memanfaatkan hal ini untuk mendekati Pak Kris. Bahkan tak malu-malu Kayla langsung mencium duluan dan terlihat ia begitu agresif duduk di atas pangkuan Pak Kris. Tapi bagaimanapun ini bukanlah momen yang tepat, dan sebab itu Pak Kris tak terlalu menanggapi. Terlebih ia menyadari bahwa hal ini seharusnya tak dilakukan. Di hari berikutnya, adegan kembali berfokus di dalam suasana kelas, di mana kali ini para murid tengah menjalani ujian sekolah. Seperti biasa, Trisha mencari-cari perhatian Pak Kris. Namun hal itu tak dibiarkan begitu saja oleh Kayla. Tak berselang lama, beberapa orang yang diakini sebagai penyidik di sekolah masuk untuk meminta keterangan. Hal ini tentu berkaitan dengan kejadian beberapa waktu lalu soal penemuan foto-foto Kayla. Seusai ujian, Kayla tak membuang kesempatan dengan kembali mencium Bapak Kris. Meskipun di sini Pak Kris agak kaget dan tak menyangka akan dicium olehnya. Terlepas dari hal ini, kebetulan di hari itu mengadakan sebuah pesta ulang tahun yang diadakan di rumahnya. Tentu Kayla yang juga temannya turut hadir, meskipun sebenarnya tujuan utama ia datang ke sini adalah untuk melepaskan hasratnya kepada Pak Kris. Saat itu, Pak Kris sedang bekerja dari rumah, work from home, di dalam kamarnya. Tak lama dari sana, Kayla masuk dan mulai memainkan aksinya dengan merayu dan bergoyang-goyang sedemikian rupa. Meski awalnya enggan, lama-lama Pak Kris tergoda juga. Karena hal itulah akhirnya kedua orang ini mulai menikmati dan tak lama kemudian, tiba-tiba Riley masuk. Jelas Riley marah, apalagi sang ayah tega melakukan hal itu bersama dengan murid sekaligus teman anaknya sendiri. Kemudian Pak Kris meminta kepada semuanya untuk segera pulang. Lalu setelah kembali ke kamar, ia malah ditagih oleh Kayla yang hasratnya belum terpuaskan. Tapi Pak Kris lebih memilih memedulikan kekecewaan Riley ketimbang hawa nafsu. Tentu dengan masalah ini semuanya perlahan-lahan terungkap. Mulai dari Riley yang melaporkan hal ini kepada ibunya Kayla, lalu soal segala sandiwara Kayla terkait tuduhan kepada Trisha. Intinya, semua kebohongan yang diatur oleh Kayla terungkap oleh sang ibu, dan hal ini juga diperparah karena mulai saat itu Riley menganggap Kayla telah mengkhianatinya. Namun rupanya Kayla yang masih dibutakan oleh obsesinya sekali lagi selalu memiliki cara untuk menarik empati orang-orang terdekatnya. Kala itu ia berpura-pura disakiti oleh Trisha dan bahkan ia rela mematahkan jari tangannya sendiri. Oleh sebabnya Kayla harus dirawat di rumah sakit. Melihat hal ini, amarah sang ibu kepada Kayla bisa sedikit mereda. Berbeda dengan sosok Riley yang di titik ini sudah tak bisa memaafkan seseorang bernama Kayla. Kendati demikian, Kayla masih bisa memanfaatkan sedikit kebaikan Riley yang mau datang untuk menjenguk dirinya, yaitu dengan meminta Riley meliput acara di sekolah agar dirinya bisa menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Kris. Padahal sebenarnya ia hanya ingin berdua-duaan saja dan mengatakan sejujurnya bahwa ia berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Jelas Pak Kris tak menyetujui hal itu, karena dari awal ia tak sedikit pun memiliki niatan apalagi menjalani hubungan dengan Kayla. Pak Kris tentu lebih mementingkan putrinya dan seketika hal itu menimbulkan amarah yang mendalam kepada seorang Kayla untuk melenyapkan satu-satunya penghambat, yaitu Riley. Setelah menegaskan akhir dari hubungannya dengan Kayla, Pak Kris kembali ke sekolah karena rencananya ia akan pulang bareng bersama Riley yang saat itu sedang meliput acara di sekolah. Kemudian Pak Kris menelepon Riley dengan mengatakan bahwa dirinya akan menunggu di ruangan kelas. Nah, setelah ini adegan berpindah kepada Riley yang saat itu sedang berjalan di lorong sekolah. Setelah selesai meliput acara, namun tiba-tiba Riley dikejutkan dengan keberadaan Kayla dan tanpa disangka Kayla menusuknya secara cepat. Habis ini, Kayla masuk ke dalam kelas.
tempat di mana Pak Kris sedang menunggu Riley. Tentu saja tujuan ia datang ke sana, apalagi kalau bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sembari menodongkan pisau kecil, Kayla duduk di pangkuan Pak Kris dan meminta kepada beliau untuk menuruti perintahnya. Lalu selanjutnya, di saat yang bersamaan, Riley terlihat masih berupaya untuk bangkit setelah sebelumnya ditikam di bagian perutnya. Di sisi lain, seorang penjaga sekolah menyadari adanya sesuatu yang sedang tidak beres. Kemudian ia mendengar suara teriakan yang datang dari seorang Kayla. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi, penjaga sekolah itu melihat bahwa Kayla sedang memerlukan bantuan, dan karena kekacauan inilah si penjaga sekolah tersebut ditikam dari belakang oleh seorang Kayla. Kemudian adegan berlanjut memperlihatkan pergelutan antara Kayla dan Riley yang saling berjibaku untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini, Riley berusaha kuat untuk lari dari kejaran Kayla, dan kemudian mereka melanjutkan pertarungan di ruangan yang lebih gelap. Dan disinilah pada akhirnya Riley mampu mengakhiri semua ini dengan menampung Kayla menggunakan sebuah buku. Setelah itu, para petugas medis segera datang untuk menangani tragedi berdarah di sekolah tersebut. Pak Kris terlihat begitu khawatir melihat anaknya yang saat itu terluka cukup parah. Beberapa waktu dari sana, kini kehidupan kembali berjalan normal seiring dengan kondisi Riley yang sudah move on dengan tragedi yang menimpa dirinya. Apalagi saat itu Riley sudah diterima di sebuah kampus dan sang ayah memperbolehkannya untuk pergi menggunakan mobil seorang diri. Namun, selang beberapa waktu setelah Riley berangkat, tiba-tiba muncul seorang Kayla. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Ikutin terus updatean dari kami. Saya Mimin Bejo TV Channel pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya.